1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Dalam terjemahan bahasa Indonesia tertulis demikian. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam kurung, di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung. Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Dari beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami, ini salah satu pertanyaan. Pak, saya percaya mengenai 3 pribadi dalam satu hakikat itu dari ayat ini. Oh, ada kalimat yang dikurung di situ. Bunyinya apa, Pak? Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Kalimat ini sebenarnya aslinya tidak ada. Ini tambahan. Nah, sisipan tambahan tersebut sebenarnya dalam teks aslinya tidak ada. Ini disisipkan untuk membangun atau mendukung suatu doktrin. Dan para teolog biasanya tahu ya Pak ya, bahwa itu sisipan atau tambahan. Kalimat yang benar mesti begini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Mestinya itu. Tidak ada kalimat di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah ini tambahan. Parah kan saudara? Parah. Sisipan tersebut adalah penambahan untuk mendukung suatu doktrin atau suatu ajaran yang mengatakan bahwa sejak kekal sudah ada 3 pribadi di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Menambah kalimat ini, menambah kalimat atas suatu ayat dalam Alkitab, itu bentuk perlawanan terhadap originalitas atau keaslian Alkitab. Makanya di Alkitab terjemahan New International Version tahun 2011 menerjemahkan begini. For there are 3 that testify, the Spirit, the water, and the blood. And the 3 are in agreement. Tidak ada Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak ada. NIV, dan tidak diragukan keabsahan terjemahan NIV ini. Juga terjemahan English Revised Version tahun 1885 tertulis, for there are 3 who bear witness, the Spirit and the water and the blood, and the 3 agree in one. Juga beberapa terjemahan Alkitab lain sepakat dengan terjemahan tanpa sisipan tambahan. Ya, saya tentu tidak akan tulis semua di sini. Saya sudah melihat beberapa terjemahan lain. Sisipan ini, kalimat di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ada kalimat ini, ditaruh untuk memperkuat pandangan bahwa ada 3 pribadi dalam Allah yang esa. Padahal mestinya tidaklah demikian. Tanpa sisipan kalimat tersebut, sebenarnya menunjukkan dengan tegas bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Hal ini ditandai dengan roh, air, dan darah. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Tadi 7-8 itu disisipi kalimat itu. Sekarang kita baca ayat yang ke-6. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang bersaksi, karena roh adalah kebenaran. Kalimat yang benar ya. Seperti yang tadi sudah saya sebut. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini lanjutan kalimatnya, menyambung kalimat yang baru dibaca oleh Pak Yehuda ini. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia seutuhnya. Yesus bukanlah penjelmaan secara mistis dan otomatis dari Allah. Tetapi datang sebagai manusia seutuhnya yang mengenakan firman. Dan firman atau logos itu telah bersama-sama dengan Allah di kekekalan ini menurut mereka. Tapi tidak demikian mestinya, saudara-saudara. Ya. Ini saudara saya harap bisa paham ya. Di dalam dan diri anak manusia yang bernama Yesus memiliki satu roh. Sekarang Bapak baca tanpa tambahannya bisa. Yang ya 1 Yohanes 5 itu. Dari ayat 5. Ayat 6, 7, 8, tapi tidak ada tambahan. Sisipannya dibuang. Kita menikmatinya, silakan. Baik,
1 Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan ke-8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang bersaksi, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Mestinya begitu. Di dalam diri anak manusia bernama Yesus memiliki satu roh, pneuma. Bukan 2 roh. Jangan berpikir ada 2 roh di dalam diri Yesus. Satu roh. Terjemahnya pneuma, tunggal. Satu roh di sini menunjuk adanya satu pribadi, dan tentu satu pribadi itu satu hakikat. Sulit memahami satu pribadi 2 hakikat. Ada hakikat Allah, ada hakikat manusia. Apakah mungkin dalam satu pribadi ada 2 hakikat? Bicara mengenai hakikat nanti kita akan belajar, kali ini belum. Itu pasti termasuk di dalamnya ada roh. Jadi tidak mungkin Yesus punya satu roh tapi 2 hakikat. Kecuali Yesus memiliki 2 roh. Satu roh Allah, satu roh manusia. Yesus dilahirkan seperti manusia lain dengan metabolisme normal. Yaitu tubuhnya terdiri dari komponen air dan darah. Air dan darah mengingatkan kita pada kisah penyaliban Yesus. Ketika lambung Yesus ditikam keluar darah dan air. Yohanes 19 ayat 34. Hal ini membuktikan bahwa Yesus mengenakan tubuh daging seperti manusia. Dalam hal ini roh adalah unsur rohani atau batiniah, tunggal tadi ya. Sedangkan air dan darah unsur fisik atau unsur tubuh. Ya, roh komponen yang disebut dalam 1 Yohanes 5, 7 sampai 8, ya, ini komponen batiniah. Sedangkan air dan darah itu komponen fisik. Dan itu yang menyaksikan atau membuktikan bahwa Yesus itu manusia. Masih di surat Yohanes ya, 2 Yohanes 1 ayat 7 tertulis begini. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya, sebagai manusia ada satu roh, itu manusia batiniahnya. Ada air dan darah, itu manusia lahiriah atau jasmaniah. Seperti manusia dengan metabolismenya. Terus? Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalau tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, itu penyesat. Saya mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Halo teman-teman, selamat datang di Jurnal Kabar Baik. Nah, hari ini ada kabar soal pernyataan dari Dirjen Bimas Kristen mengenai kasus Pak Erastus Sabdono yang sampai saat ini belum kelar-kelar. Nah, bagaimana penjelasan atau pernyataan dari Dirjen Bimas Kristen mengenai persoalan ini? Nah, mari kita dengar pernyataan atau penjelasan dari Dirjen Bimas Kristen. Saya sampaikan, saya siap untuk melaksanakan perintah dari pengurus BMPTKKI melalui keputusan rapat. Dan saya laksanakan besoknya, bahkan malamnya, ya. Malamnya saya WA. Saya waktu itu tidak punya nomor dari Pak Erastus. Kemudian siapa yang ngasih waktu itu ya? Pak Joshua Tewu yang mengirimkan nomor beliau ke saya. Malamnya saya WA beliau. Saya WA beliau dan baru besok paginya beliau respon, baru membaca WA saya. Langsung menelepon saya. Beliau siap datang menemui saya. Dan akhirnya kami ketemu, hari itu pagi itu kami ketemu dan saya sudah sampaikan amanat dari rapat kepada saya untuk disampaikan ke beliau. Saya sampaikan, saya langsung saja, saya tidak menyembunyikan atau menutup-nutupi atau menahan, tetapi saya langsung keinginan dari para anggota ini, ya, gitu. Dadanya beliau sampaikan bahwa saya menghormati Ibu Dirjen. Beliau sampaikan, saya menghormati Ibu Dirjen dan saya akan rapat dengan para pengurus. Beliau sampaikan ke saya akan rapat dengan para pengurus. Nah, itu yang beliau sampaikan ke saya.
Bu Dijen dia bilang nggak usah terlalu ini kasihan, dia bilang kasihan Ibu Dirjen lagi sibuk kemudian harus terganggu dengan ini. Jadi biarkan saya nanti yang akan mengundang dalam waktu dekat, beliau sampaikan akan mengundang para pengurus untuk rapat. Nah, hanya jadi sebatas itu. Sehingga saya sampaikan ke pengurus bahwa apa amanat dari rapat pengurus BMPT KKI, saya sudah sampaikan ke beliau. Nah, kemudian saya lihat ada undangan rapat, kemudian tertunda, kemudian dapat informasi beliau sakit, ya, sedang berobat di Penang, ya, kemudian masih harus ditunda tanggal 25 September ya, kalau saya lihat dalam grup ya seluruh. Nah, jadi ini yang bisa saya lakukan Bapak Ibu. Saya sudah bertemu dengan Pak Eras dan langsung menyampaikan ke beliau bahwa Pak saya disuruh melalui rapat pengurus menyampaikan ke Bapak supaya Bapak mundur. Ya, saya sampaikan ke beliau, Bapak mundur sebagai ketua BMPT KKI. Dan beliau jawab bahwa beliau akan menggelar rapat dengan pimpinan pengurus. Jadi yang penting saya sudah sampaikan. Saya tidak menahan, saya tidak ya saya to the point aja ke beliau. Dan beliau bilang saya akan rapat, Bu Dirjen. Saya menghormati Bu Dirjen dan apa yang Bu Dirjen sampaikan. Terima kasih sudah menyampaikan usulan-usulan dari teman-teman dan baik kami akan rapat. Saya akan mengundang para pengurus untuk rapat. Jadi itu. Makasih ya. Jadi itu ya pernyataan dari Dirjen Bimas Kristen bahwa Pak Eras sudah diminta mundur ya, dan masih menunggu lagi perkembangan selanjutnya. Nah, sebagai orang percaya, mari kita tetap berada dalam ajaran yang sehat, kita tetap berdiri teguh, kita tetap yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita memberi ajaran-ajaran yang sehat, yang tidak bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para netizen yang kami hormati. Kembali kita bersua di channel kesayangan kita, channel ilmu kita. Kali ini kita membuat sebuah reaction ya, video reaction atas sebuah video yang akhir-akhir ini memang menjadi sebuah sorotan publik dan lagi-lagi viralnya ya, dimana salah seorang pendeta dari agama Kristen yang bernama Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, yang memang telah menyadari bahwa terdapat kekeliruan di dalam konsep ketuhanan ajaran Kristen selama ini yang didominasi dengan dogma Trinitas. Akhir-akhir ini pendeta Erastus Sabdono dengan gamblang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat, Yesus itu bukan terang, Yesus itu bukan gembala yang baik. Iya, dan Yesus tidak setara dengan Bapa. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, saudara-saudara sekalian ya. Ini sudah lama sekali ya. Kalau kita pelajari sejarah kekristenan mula-mula, yaitu Kristen Ortodok, yaitu yang tidak jauh dari masa para tokoh-tokoh Kristen terdahulu, masa katakanlah dulu Paulus, mereka itu mempercayai satu Tuhan ya. Tauhid namanya ya. Nah, Kristen yang seperti ini berkembang dulu di tanah Galilea, di tanah Mesir, di tanah Arab,
ya cukup berkembang pesat. Terakhir Kristen ini berkembang di Romawi karena dibawa oleh Paulus. Nah, disinilah mulai timbul permasalahan ya. Pada abad 325 Masehi dilaksanakanlah sebuah konsili pertama di Nikea yang disponsori oleh seorang kaisar Romawi yang bernama Kaisar Konstantinus ya. Dia pada konsili ini mulai ditanamkanlah ajaran Trinitas dengan menyamakan Yesus dengan Bapa. Di sini timbul persoalan dan ketika itu Arianus menentang dan Arianus sendiri jadi korban. Hari ini kita sama-sama melihat, saudara, dari video tadi kita sama-sama melihat betapa seorang Erastus Sabdono yang menyampaikan keyakinannya, yang menyampaikan keimannya, ini mendapat tantangan dan keroyokan ya secara beramai-ramai. Bahkan ini melibatkan sebuah lembaga pemerintah. Ini tidak fair saya rasa ya. Ini kita nggak fair. Lembaga pemerintah itu tidak boleh berpihak. Dia harus bersifat netral. Ya, Dirjen Bimas Kristen. Ya, dengan kita saksikan tadi ramai-ramai di hadapan orang ramai-ramai, dia mengatakan bahwa telah bertemu dengan pendeta Erastus Sabdono dan mengusulkan agar mundur menjadi salah satu ketua badan yang ada di kalangan umat Kristen. Ya, kita sangat prihatin saudara-saudara sekalian. Sebenarnya kalaulah memang Erastus Sabdono ini salah di dalam konsep ketuaan Kristen, ya diajak dialog, diajak bicara benar-benar. Ya, sadarkan dia. Ya, ditunjukkan bukti-bukti bahwasanya konsep ketauhidan yang ditawarkan oleh pendeta Erastus Sabdono itu salah. Jangan ya kita seperti itu main kroyok dengan menggunakan lembaga pemerintah, memecat, menekan, ini nggak boleh saudara-saudara. Ini bukan agama yang toleran. Ini agama yang memang benar-benar luar biasa ini saudara-saudara. Sehingga kita kasihan melihat Erastus Sabdono. Dia tertekan. Bahkan terakhir kabarnya dia dipecat daripada pengurusan lembaga itu. Ini sebenarnya bukanlah orang-orang Pancasilais. Kalaulah memang orang-orang ini seorang Pancasilais, orang itu tidak berani menekan Erastus Sabdono di tengah-tengah negara-negara hukum dan negara-negara demokratis seperti Indonesia. Ya, di bibirnya saja dia mengatakan Pancasilais, tapi pada praktiknya tidak, saudara-saudara. Kita lihat sama-sama tadi. Apa tugas Dirjen Bimas Islam? Mengatur keimanan seseorang. Ya, tidak ada mutlak. Yang ada di dalam konsep negara Pancasila adalah negara yang memiliki agama. Salah satu di antaranya adalah agama Kristen. Tidak ada dikatakan di sana agama Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada. Itu tidak tertulis di dalam maklumat apapun di negara ini, dalam dokumen apapun. Itu internal masing-masing. Jadi ketika Erastus berpendapat bahwa ya Tuhan itu Esa dan Yesus bukan Tuhan, yaitu ilmu, itu konsep. Ya, kalau memang salah, internal kekristenan yang membicarakan ini. Jangan dibawa-bawa lembaga pemerintah. Kita malu. Pemerintah itu punya semua rakyat, punya umat Islam, punya umat Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Ya, kita memberikan pajak kepada pemerintah. Pajak itu digunakan untuk membangun negeri ini. Ya, bukan segampang-gampang itu saudara-saudara sekalian. Ya, praktek-praktek seperti ini hendaknya kita hilangkan. Ya, saudara-saudara sekalian. Biarlah ini sudah berlalu, tapi kita ingatkan kepada Dirjen Bimas Kristen, janganlah digunakan
lembaga resmi pemerintahan Anda menggunakan untuk menekan ya seseorang. Ya, dari awal permukaan Anda mengatakan saya beriman pada Yesus Tuhan. Itu urusan Anda. Itu urusan, nggak ada yang melarang. Persoalannya ketika Erastus Sabdono mengatakan Yesus juga bukan Tuhan, itu urusan dia. Nah, kalian nggak cocok sependapat, nggak cocok, ya bawa ke jalur hukum. Ya, jalur hukum ada. Bagaimana nanti Erastus Sabdono itu bisa membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Di sini baru kita lihat mana yang salah, mana benar. Bukan main tekan, bukan main intimidasi seperti itu. Kita sudah capek di sini ya, saudara-saudara sekalian ya. Kita sudah capek terhadap tindakan-tindakan intimidasi. Dibilang nanti ya ajaran yang lain, agama lain yang tidak toleran, tapi kenyataannya tidak demikian. Saya rasa demikian dulu video singkat kita kali ini, dan kita akan lanjutkan nanti dan dalam perkembangan berikutnya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen ya, untuk kemajuan video ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.